Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Engkaulah segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu. Mulia namamu Tuhan Yesus, domba Allah yang berkorban untuk menyelamatkan umat manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib, menebus dosa kami dan memberikan hidup yang kekal. Kami mau memuliakan Engkau, hidup bagimu Tuhan. Teguhkan oleh kebenaran firman-Mu, untuk kami memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluaran pasal 29 ayat 38 sampai yang ke-46. Demikian firman Tuhan. Inilah yang harus kau olah di atas mezbah itu, 2 anak domba berumur setahun, tetap tiap-tiap hari. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Dan beserta domba yang satu kau olah 1/10 eva tepung yang terbaik dengan minyak tumbuk 1/4 hin, dan korban curahan dari 1/4 hin anggur. Domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian dan korban curahannya. Pada waktu pagi harus engkau mengolahnya sebagai persembahan yang harum, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Suatu korban bakaran yang tetap di antara kamu turun-temurun di depan pintu kemah pertemuan di hadapan Tuhan.
Sebab di sana aku akan bertemu dengan kamu untuk berfirman kepadamu. Di sanalah aku akan bertemu dengan orang Israel, dan tempat itu akan dikuduskan oleh kemuliaanku. Aku akan menguduskan kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu Harun dan anak-anaknya akan kukuduskan supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Aku akan diam di tengah-tengah orang Israel, dan aku akan menjadi Allah mereka. Maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Akulah Tuhan, Allah mereka. Amin. Bapak Ibu, Allah menyediakan kemah pertemuan sebagai tempat agar umat bertemu dengannya. Pada momen pertemuan itu Allah akan menyatakan firman-Nya kepada hambanya Musa untuk menuntun umat Israel, mengatur hidup umat Israel, supaya mereka punya cara hidup yang berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Saat bersekutu, kekudusan dan kemuliaan Allah akan nyata di tengah umatnya. Allah telah menguduskan kemah pertemuan dan mezbahnya. Ia menetapkan Harun dan anak-anaknya menjadi imam. Ia menguduskan semua itu agar dapat menjadi sarana bagi kehadirannya. Allah akan berdiam di tengah-tengah Israel dan menjadi Tuhan Allah mereka. Tujuannya supaya mereka mengetahui dan mengenal Tuhan, yaitu Tuhan Allah yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Di perikop yang kita baca, Allah memerintahkan Musa agar setiap pagi dan petang mempersembahkan kurban domba. Kurban itu harus diolah dengan tepung, minyak, dan anggur curahan. Itu semua akan menjadi persembahan kurban api-apian yang harum bagi Tuhan. Dan Allah juga menetapkan agar upacara persembahan kurban itu tetap dilakukan secara turun-temurun. Bapak Ibu, kurban-kurban yang diberikan, dipersembahkan kepada Allah adalah kurban untuk menghapus dosa umat Tuhan. Bapak Ibu, sesungguhnya kurban-kurban yang diberikan itu tidak memadai untuk membayar dosa manusia. Mazmur 49 ayat 8-9 mengatakan, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Jadi sekali lagi saya katakan, sesungguhnya tidak memadai korban-korban yang dipersembahkan itu untuk membayar dosa umat manusia, dosa kita. Kurban domba adalah sebuah kiasan sebenarnya yang merujuk pada kurban sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah. Ialah yang menghapus dosa dunia secara sempurna, sehingga persekutuan antara Allah dan umatnya boleh terjadi. Sebagaimana dijelaskan di Ibrani 9 ayat 9-14 dikatakan, itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan kurban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu di samping makanan minuman dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tiba waktu pembaharuan. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah
sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi intinya ibadah. Ibadah adalah bergaul dan bersekutu dengan Allah. Ini adalah kebutuhan utama bagi orang beriman. Sebab kita harus memelihara relasi dan persekutuan kepada Allah, dan itu harus dilakukan tiap-tiap saat. Bukan cuma ibadah raya hari Minggu, tapi tiap-tiap hari. Mengingat korban Kristus dalam doa pagi, mohon pimpinan tuntunan kepada Tuhan, dan doa malam, bersyukur atas pimpinan dan penyertaannya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini, kembali rahmat-Mu Engkau curahkan dengan Engkau memberi nafas hidup kepada kami. Ini berarti satu hari ini kami berjalan bersama dengan Engkau. Dan firman-Mu menuntun kami, menyatakan bahwa sesungguhnya Engkau lah yang melayakkan kami bersekutu, berjalan bersama dengan Tuhan. Melalui Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang mengorbankan dirinya. Ajar kami menghargai korban Kristus dengan kami memperhatikan ibadah-ibadah kami. Dengan kami bergaul karib dengan Allah, kami bersekutu dengan Allah. Bimbinglah Tuhan setiap umat-Mu, bimbinglah hamba-Mu, membawa umat-Mu makin dekat kepadamu, mengerti isi hati-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu, mengikuti rancangan-Mu, makin serupa dengan Kristus. Ini doa kami mengawali minggu yang baru hari ini. Engkau memberkati semuanya dalam kesehatan, kelimpahan, ketenangan, kebahagiaan yang terpancar dalam sukacita anak-anak-Mu, dalam berumah tangga, dalam hidup melayani, dalam berkomunitas rohani di CKI Sema. Tangan Tuhan terbentang mencurahkan berkat-Nya. Berkati juga usaha pekerjaan umat-Mu. Apa yang dikerjakan tangan umat-Mu hari ini membawa hasil terbaik untuk masa depan yang lebih indah, lebih mulia bersama dengan Tuhan. Dan untuk mendukung pekerjaan Tuhan lebih diluaskan, memperlebar kerajaan Allah, sehingga jadi di bumi seperti di surga melalui kami anak-anak-Mu. Ini doa kami. Kami berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Shalom.